Silakan pendeta. Selamat malam saudara-saudari sekalian, semua Anda yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah malam kita pada hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021 ini. Puji Tuhan, melalui Zoom saya bisa melihat ada saudara-saudari yang sudah bergabung melalui dari Colorado, dari saudara Teron dan juga dari California, Didi ya, saudara Didi Sebedius dari Washington State, pendeta Om Rain Kesaulia, dan dari South Carolina ayah dan ibu saya ya, pendeta Alex Rantung dan ibu Neti Rantung. Dan juga dari Jakarta ada ibu Shana Laloan, ada bapak Siregar, ayah daripada saudara Elisa Siregar. Kita puji Tuhan ya, kita dapat dikumpulkan berbakti bersama-sama pada malam hari ini. Baik, saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang saudara Teron Mamanua dari Colorado untuk dapat membuka acara kita dengan doa. Silakan saudara Teron. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Puji syukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena saat dan jam ini kami masih berkesempatan untuk dapat memuliakan dan memuji syukur atas namamu. Sebab karena berkat kasih-Mu saja Tuhan, kami bisa berkumpul, berada di tempat ini, di Zoom ini ya Tuhan, fasilitas yang kami gunakan untuk berbakti setiap saat zaman ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus bagi kami supaya kami dapat terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan kuasa Roh Kudus baru kami ada keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Zoom ini Tuhan. Berikanlah kami semua kesehatan badani dan rohani. Terpujilah namamu ya Tuhan, biarlah acara ini selesai hingga akhirnya dan nama Tuhan yang diangkat. Dan bagi kami yang mendengar Tuhan, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami dan menjadi kerinduan bagi orang lain yang mendengarnya. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudara Teron. Baik saudara sekalian, kita seperti biasa akan mempelajari dulu, membaca pelajaran sekolah sahabat kita dengan apa yang kita sudah bisa baca bersama ya, dengan tentang pelajaran yang di minggu yang ke-6 ini, di minggu yang ke-6 dari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul sepanjang minggu berlagak seperti Allah. Ya, orang-orang kita lihat raja-raja, Raja Babel, dan dapat juga menjadi manusia yang mewakili sifat-sifat atau karakteristik Babel yang dapat berlagak seperti Allah. Dan juga Babel di akhir zaman, kuasa agama dan kuasa kenegaraan yang disatukan dalam satu wadah yang akan menjadi Babel akhir ya. Tetapi kita lihat walaupun segala usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para pemimpin, organisasi atau apapun yang mencoba untuk berlagak seperti Allah, pada akhirnya mereka tidak akan memiliki kemenangan. Tidak ada kemenangan. Kemenangan Sion yang terakhir itulah yang pasti. Dan pada malam hari ini inilah yang kita akan lihat bagaimana kemenangan itu adalah satu hal yang pasti, ya. Sama pastinya seperti kedatangan Yesus yang pertama kali pasti telah terjadi, demikian juga kemenangan daripada umat-umat Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali sama pastinya. Dan apalagi yang pasti? Mari kita lihat ya. Pelajaran sahabat kita menulis, setelah nubuatan yang menentang bangsa-bangsa dalam Yesaya 13-23 ya, bagaimana Tuhan memberikan penghakiman kepada bangsa-bangsa, maka Yesaya 24-27 menggambarkan kekalahan musuh-musuh Allah secara global dan pembebasan umat-umatnya. Mengapakah gambaran yang diberikan oleh Yesaya tentang kehancuran dunia dalam Yesaya 24 sangat mirip dengan gambaran yang diberikan Rasul Yohanes, kekasih di Pulau Patmos ya, tentang berbagai peristiwa yang terkait dengan 1000 tahun sesudah kedatangan Kristus yang kedua kali yang dapat kita baca dalam Wahyu 20. Kita tidak punya waktu untuk membandingkan keseluruhan Wahyu Yesaya 24 tapi dengan Wahyu 20, tapi intinya adalah sama, yaitu kuasa kegelapan dikalahkan dan umat-umat Tuhan yang tadinya menderita, mereka akan memiliki kemenangan oleh sebab Tuhan yang tetap memperhatikan mereka. Tuhan yang tidak meninggalkan mereka dan Tuhan yang akan menghakimi orang-orang yang di dunia ini, menghakimi umat-umat Tuhan, tetapi pada saatnya mereka yang menghakimi kita atau orang-orang yang benar pada akhirnya mereka lah yang akan dihakimi. Nanti kita akan lihat sedikit di tambahan pelajaran kita pada malam hari ini. Jadi sebagaimana dalam Yesaya 13-14, berbagai aspek dari Babel secara literal dapat diterapkan kepada kekuasaan yang selanjutnya. Jadi Babel
itu yang kita sudah pelajari tadi malam. Kita sudah melihat karakteristiknya dimulaikan daripada orang-orang yang berada di lembah Sinar. Orang-orang yang apa? Berpisah dari Allah, berpusat pada diri mereka sendiri dan berlagak seperti Allah. Sudah dimulaikan pada saat mereka mendirikan Menara Babel. Dan kita lihat ini bukan yang pertama. Ya, yang bukan yang pertama dan terakhir apa yang terjadi di Lembah Sinar, apa yang terjadi di Kejadian Patsal 11. Kita lihat kemudian apa yang terjadi di kerajaan Babylon di zaman Daniel, dan di Wahyu Patsal 13 kita juga akan melihat, dan seterusnya. Wahyu berbicara, mulai 13 berbicara tentang kekuasaan Babel tersebut, ya. Yang selanjutnya, kekuasaan yang selanjutnya, dan pelajaran sahabat kita katakan, dan Raja Babel mewakili gabungan penguasa dunia, di mana dalang sesungguhnya yang ada di belakang mereka adalah iblis sendiri. Jadi Babel-Babel yang muncul dalam mulai dari Kejadian Patsal 11, lalu kemudian di kitab Daniel, dan kemudian dalam kitab Wahyu, itu bagaikan ular-ular di dalam, seperti ular-ular dalam Daniel Patsal 3, dari Kejadian Pasal 3 yang digunakan oleh Lucifer untuk apa? Untuk mempengaruhi umat-umat Tuhan. Jadi pelajaran sahabat kita katakan apa? Dalang yang ada di belakang mereka itu adalah iblis sendiri. Jadi pekabaran tentang kejatuhan Babel dalam Yesaya 21 ayat 9 dapat diulangi kembali. Babel itu akan jatuh dalam Yesaya 21, kemudian ada juga Babel lainnya yang karakteristik yang sama yang kemudian muncul. Itu akan dapat apa? Diulangi kembali kejatuhannya. Kita bisa lihat dari Wahyu 14 ayat 8, Wahyu 18 ayat 2. Dan kemudian iblis akhirnya dihancurkan setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita sudah lihat, kita sudah baca ya, Wahyu 20 ayat 10. Sementara kehancuran Babel literal merupakan sebuah penghakiman hari Tuhan, Yesaya 13 ayat 6 dan 9, maka akan ada lagi hari Tuhan yang lebih dahsyat dan mengerikan, yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 31, juga Maleakhi 4 ayat 5, bandingkan juga dengan Sefanya 1 ayat 7 yang berbicara tentang hari Tuhan yang lebih dahsyat dan mengerikan yang akan terjadi. Ya, yang akan terjadi. Dengan cara yang sama, dalam Yesaya 24, penglihatan Nabi Yesaya menjangkau berbagai kondisi yang sangat lazim baginya, yaitu bulan purnama tersipu-sipu, matahari terik akan mendapat malu, itu gerhana matahari ya. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan Yerusalem. Seperti ada apa, matahari yang terik mendapat malu, artinya tidak lagi bersinar. Ya, oleh sebab penghakiman Tuhan, Yesaya 24 ayat 23. Nah, sudah pasti. Yesaya berpikir bahwa penglihatan itu berhubungan dengan Yerusalem yang dia kenal. Namun kitab Wahyu menjelaskan bahwa itu akan digenapi nanti di Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat 23 katakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi dengan kata lain, pada saat terang kemuliaan Allah itu ada di Yerusalem baru, lampu anak domba Allah, hadirat anak domba Allah itu, maka seakan-akan matahari terik itu yang menjadi malu, bulan purnama itu apa? Tersipu-sipu. Dan pertanyaan bagi kita, apakah Allah benar-benar membinasakan orang jahat? Ya, seringkali ada yang berpikir, waduh, nggak mungkin Allah akan membinasakan. Allah kasih ya, Allah kasih. Tapi kita sudah pernah bahas waktu lalu ya, bahwa kasih dan penghakiman Allah itu berjalan bersama. Kalau hanya satu yang berjalan, itu bagaikan koin yang hanya satu sisi. Tapi kasih dan penghakiman Allah itu bagaikan satu koin dengan dua sisi. Kalau hanya dikasih terus, yang dipikirkan tidak ada penghakiman, maka orang-orang yang benar semuanya akan apa? Akan binasa dan tidak ada yang sisa. Tapi kalau hanya penghakiman tidak ada kasih, maka Allah bukanlah Allah yang adil. Harus ada apa? Harus ada kasih di dalam penghakiman Allah. Dan bagaimana kita bisa melihat kasih dalam penghakiman Allah, itu juga akan kita pelajari dalam tambahan kita pada malam hari ini ya. Dan sebelumnya, pelajaran sahabat kita katakan, lihat Yesaya 28 ayat 21, di mana pekerjaan pembinasaan yang dilakukan Allah merupakan perbuatan yang ganjil, bukan lazim, bukan yang biasanya Allah lakukan. Allah bukan berada dalam pekerjaan pembinasaan. Kita lihat saja pada saat Kejadian Pasal 3, pada saat kematian ini dan itu, kita lihat Hawa mendapat nama apa? Hawa, oleh sebab Hawa artinya apa?
kehidupan ya. Jadi Allah bukan dalam bisnis kematian, tapi Allah dalam bisnis kehidupan. Pembinasan itu adalah satu perbuatan ganjil, tapi itu dia harus dia lakukan. Suatu keanehan, pelajaran sahabat kita katakan, suatu keanehan bagi Allah. Sebab dia tidak ingin untuk melakukannya. Namun bagaimanapun juga, ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang harus terjadi. Adalah benar bahwa dosa membawa benih-benih penghancuran diri sendiri. Dalam dosa itu sendiri akan membuat kita apa? Hancur. Contohnya, oleh sebab dosa maka ada banyak penyakit yang akan menyebabkan kita semua akan apa? Kalau Yesus belum datang, kita akan mati. Ya, dan itu membawakan penghancuran di dalam dosa itu sendiri. Dan kita bisa lihat juga dari Yakobus 1 ayat 15. Tetapi karena Allah memiliki kuasa terutama atas kehidupan dan kematian, dan dia, Allah menentukan waktu, tempat, dan cara dari kehancuran akhir yang dapat kita lihat dari Wahyu 20. Sangat tidak tepat jika kita berargumen bahwa dia akan menghentikan kutuk dosa dalam cara yang pasif. Artinya, ya biarlah nanti dosa itu, ya biar orang mati-mati sendirilah dengan dosa itu sendiri. Karena ada benih-benih dosa kan. Jadi biarlah secara pasif. Tapi Allah tidak pasif, Allah aktif juga. Karena dia akan memiliki waktu yang tepat, cara yang tepat, tempat yang tepat untuk mengakhiri dosa. Karena kalau tidak, maka seluruh umat-umat benar sekalipun tidak ada yang sisa dalam dunia ini. Ya, dengan kata lain, sangat tidak tepat jika kita berargumen bahwa dia akan menghentikan kutuk dosa dalam cara yang pasif dengan mengizinkan hukum sebab akibat untuk berjalan secara alami. Jadi harus ada saat yang tepat bagi Allah untuk menghentikan dosa dan kebejatan dosa tersebut. Pertanyaan bagi kita atau renungan bagi kita. Apa yang kita lihat dalam Yesaya 24 sampai 27 adalah yang kita lihat dinyatakan dalam Alkitab secara keseluruhan. Tidak peduli bagaimanapun hebatnya kesukaran, penderitaan, dan kehancuran saat ini, pada akhirnya Allah dan kebaikan akan menang atas kejahatan. Seringkali ya, kita ini berbicara tentang penghakiman, ya kita akan masuk. Seringkali orang takut berbicara tentang penghakiman. Tetapi sesungguhnya kalau kita berada dalam pihak yang benar, kita rindu untuk masuk ke pengadilan. Kenapa? Karena kita rindu untuk dinyatakan sebagai kita yang benar. Bukan kita yang menyebabkan kecelakaan mobil ini. Kita ingin dibuktikan bahwa pengadilan akan membuktikan bahwa saya yang tidak bersalah, dan yang salah itu adalah pihak yang betul-betul bersalah. Jadi kalau kita berada di pihak yang benar, kita menginginkan, merindukan penghakiman. Kalau kita tidak ada penghakiman, maka kita tidak berada dalam dunia yang moral. Yang kuat saja yang menang, yang berkuasa saja yang menang, yang banyak uangnya saja yang menang. Tapi kalau ada penghakiman dari Allah, dari hakim yang adil, Allah yang adil, maka kita merindukan penghakiman tersebut. Kita bisa melihat bahwa kita dapat dibenarkan, bahwa kita dinyatakan yang benar, walaupun kita seakan-akan disalahkan, disesah oleh orang-orang yang jahat yang terjadi, yang menyebabkan kita menderita. Nah, jadi pertanyaannya bagi kita, apakah yang dapat kita lakukan jika kita ingin menjadi bagian dari kemenangan akhir itu? Amsal 3 ayat 5-7, Roma 10 ayat 9 katakan terima kebenaran, terima Yesus Kristus. Ya. Terima kebenaran tersebut. Maka kita berada di pihak yang benar. Terima kasih karunia Kristus. Karena kalau kita berada dalam kasih karunia Kristus, maka penghakiman itu kita tidak perlu apa? Takut. Kita semua umat manusia akan berada di dalam penghakiman, dalam satu proses penghakiman ya. Hari penghakiman itu adalah hari yang pasti. Ibrani 9 ayat 27 katakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dikatakan apa? Dihakimi. Jadi kepastian kalau Yesus belum datang lalu saya mati, itu pasti akan terjadi. Kita tidak perlu argumentasikan itu dia. Kita tidak perlu bisa salahkan itu. Kita oleh sebab dosa kita pasti akan mati jika Yesus belum datang. Jadi pada saat yang bersamaan kepastian kematian itu juga sama dengan kepastian penghakiman itu. Karena sesudah kematian kita juga akan apa? Dihakimi. Kita semua. Saya tidak tulis lagi ayat-ayat firman Tuhan ya. Ya, tentang penghakiman tersebut. Nah, kenapa penghakiman itu harus terjadi? Oleh sebab adanya kekerasan hati. Ini penting sekali. Hati itu selalu menjadi dasar ya
dari segala tindakan atau perbuatan kita. Roma 2:5 katakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi ada harinya, ada hari penghakiman. Allah tidak memiliki kepasifan dalam hal ini. Biarlah nanti hukum dosa itu yang menyebabkan kita ya menderita sendiri, sebab akibat kita membuat melanggar, maka akibatnya kita akan menderita sendiri. Betul, itu pasif ya dengan kata lain. Tapi Allah juga ada aktif, artinya ada hari yang ditetapkan di mana murka dan hukuman Allah akan dinyatakan. Tapi jika lihat sini, hukuman Allah yang adil. Hukuman Allah yang adil, dan hukuman dan adil inilah kasih tersebut. Jadi Allah tidak menghukum kita secara semena-mena, tetapi dia keadilan itu harus ditegakkan karena itulah tanda kasihnya. Kalau tidak ada keadilan dalam penghukuman, maka tidak ada pernyataan kasih Tuhan yang terlihat, dan Tuhan itu bukan Allah yang kasih. Tapi penghakiman Allah itu harus adil supaya kasihnya dinyatakan. Kisah 17 ayat 31 katakan, karena ia telah menetapkan suatu hari, sekali lagi ini ya, suatu hari pada waktu, pada hari. Jadi itu menetapkan satu apa? Satu titik. Bukan diulur-ulur, tapi ada satu yang dia sudah tetapkan ya. Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kita lihat ada beberapa poin di sini bahwa penghakiman Allah itu adalah hal yang adil. Kenapa? Itu menyatakan kasih Allah ya. Tapi bukan itu saja. Keadilan Allah tersebut dalam penghakimannya itu karena adanya bukti-bukti. Ya, adanya bukti-bukti dalam penghakiman tersebut. Jadi Allah bukan sembarang saja menghakimi. Ya, harus ada bukti-bukti. Dan kalau kita lihat Allah adalah Allah yang menuntut adanya bukti. Walaupun dia adalah Allah yang maha tahu. Tetapi kita lihat bagaimana penghakiman-penghakiman yang Allah lakukan itu selalu adil karena terbukti. Ya. Kejadian 18 tentang sebelum Allah tahu kan kejahatan daripada Sodom dan Gomora. Ya, dia sudah katakan. Sesudah itu, Kejadian 18 ayat 20 dikatakan, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya betul-betul Allah tahu pasti. Sungguh, betul, benar. Sangat berat dosanya. Berat dosa Sodom dan Gomora karena banyaknya keluh kesah, banyaknya apa? Penderitaan yang sudah terdengar kepada Allah. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia tidak hanya dengar dari surga. Apa yang dia lakukan? Ayat 21 ini yang dia lakukan. Supaya dia memiliki keadilan dan bukti. Dia menyelidiki, dia turun. Dia bisa lihat dari surga, tapi yang terjadi, baiklah aku turun. Ayat 21 katakan, baiklah aku turun untuk melihat. Apa nggak bisa dilihat dari surga? Bisa. Tidak ada yang menghalangi Tuhan. Dunia, alam semesta itu bagaikan di telapak tangan Allah. Kita sudah sering mendengar ayat-ayat bilang, seperti nanti juga kita akan baca ya. Bagaikan di telapak tangan Allah, dia bisa lihat semua, tidak ada yang tersembunyi. Tapi apa yang terjadi di dunia yang kecil sekali dibandingkan alam semesta yang besar, Allah turun ke dunia untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah, seperti komplain, ya, keluh kesah, komplain orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Begitu hebat sekali ya. Investigative judgment-nya Tuhan. Dia selidiki sebelum dia menghakimi. Karena dia ingin yang memiliki bukti agar supaya penghakiman yang dia lakukan itu adil seadil-adilnya. Aku hendak turun untuk melihat, aku hendak mengetahuinya. Kita sudah baca tadi malam ya. Pelajaran kita tadi malam tentang Menara Babel. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Kenapa? Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan bahkan tahu kalau menara ini betul-betul jadi, apa yang akan terjadi nantinya. Makanya ayat 6 katakan, dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi Tuhan tahu apa yang mereka lakukan, dan bahkan Tuhan tahu apa yang akan terjadi kalau Tuhan sendiri tidak turun untuk melihat. Jadi dia tahu apa akibatnya. Begitu hebat pengetahuan Tuhan.
Tapi walaupun dia tahu semuanya, tetap saja karena dia ingin memiliki penghakiman yang adil, turunlah Tuhan untuk melihat. Turunlah Tuhan untuk melihat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Yeremia 23:24 berkata, sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakah aku tidak melihat dia? Ya. Jadi dimanapun kita bersembunyi, kita tidak akan bisa. Kenapa? Tuhan melihat kita. Tetangga nggak bisa lihat, pendeta nggak bisa lihat, ketua jemaat nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat. Tuhan bisa lihat apa yang kita buat. Ya. Istri, suami nggak bisa lihat, anak nggak bisa lihat, Tuhan bisa lihat. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Ya, Yeremia 23:24. Mazmur 139, 1-4. Wah, begitu hebat ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki. Wah, Tuhan menyelidiki, mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Ya, Anda tidak bisa tahu apa artinya tidak bisa tahu apa yang saya, kalau saya misalnya Anda mungkin tahu ya saya sedang berdiri, tapi Anda tidak bisa tahu saya pakai kaos kaki atau tidak pakai kaos kaki dengan kata lain ya. Tapi Tuhan tahu dengan kata lain. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tapi walaupun semuanya Tuhan tahu, tetap saja dia apa? Dia dapat turun. Bukan supaya dia tahu. Ingin tahu karena dia tidak tahu. Tetapi supaya kita dapat melihat bahwa penghakiman ataupun pemeriksaan Allah itu adalah pemeriksaan yang sangat adil dan sangat terbukti. Contohnya, coba kita lihat yang menarik ya tentang apa yang terjadi pada saat manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 13 ya. Menarik sekali ya. Di sini itu kita sudah sering dengar ini ya. Ketika mereka, jadi ini setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah Adam dan Hawa makan buah tersebut ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada hari yang sejuk, pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ya, dan berfirman kepadanya. Jadi sudah dipanggil, Tuhan sudah lihat. Tuhan sudah lihat Adam dan Hawa sudah dipanggil. Adam dan Hawa sudah datang di depan Tuhan. Tapi coba kita lihat setelah Tuhan panggil, Tuhan memiliki satu pertanyaan yang seakan-akan bodoh benar. Ya. Bodoh sekali, kenapa mesti ditanya? Sudah jelas-jelas Adam dan Hawa ada di situ, di depan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan tanya kepada dia? Di manakah engkau? Di manakah engkau? Ya, lalu ia menjawab, ya dia kan sudah tidak bersembunyi, dia sudah dipanggil, dia sudah di hadapan Tuhan, makanya dia bisa menjawab, si Adam yang menjawab. Ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, pertanyaannya seakan-akan, ini kenapa kita pikir pertanyaan Allah nih, waduh Allah kalau maha tahu, kenapa dia bodoh sekali ya. Kenapa dia harus bertanya, di manakah engkau? Tapi pertanyaan itu menuntut kita untuk memikirkan lebih dalam. Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana kita. Tuhan tahu saya di New Jersey. Tuhan tahu saudara Didi di California. Tuhan tahu. Tapi pertanyaan ini adalah, Pendeta Ranto, di manakah engkau dalam hubunganmu dengan saya? Di manakah engkau dalam kehidupan kerohanianmu dengan saya? Ya. Jadi pertanyaan yang sangat mendalam, di manakah engkau? Ya. Jadi di sini dikatakan ada menjawab, aku menjadi takut. Ya, dikatakan sebab aku apa? Karena aku telanjang. Nah, kalau saya sudah pernah bahas ini ya, di Kejadian 2 sudah disebutkan manusia itu, laki-laki itu, perempuan itu telanjang. Tetapi mereka tidak memalu. Pak, Anda baca itu dalam Kejadian 2, saya pernah bahas yang lalu. Apa yang menyebabkan sekarang mereka menjadi takut sebab mereka telanjang, sedangkan Kejadian 2 sudah berbicara mereka telanjang dan mereka tidak malu, tidak takut. Kenapa? Oleh sebab kehidupan kerohanian mereka yang terpisah dengan Allah itulah yang menyebabkan mereka takut. Tidak damai, tidak tentram. Jadi pada saat Allah bertanya ini bukan karena Allah tidak tahu di mana mereka bersembunyi, lain sedang main petak umpet dengan Adam dan Hawa. Tidak. Allah sedang bertanya, di manakah hubunganmu dengan aku?
Dan Adam dengan kata lain dia menjawab, hubungan kita telah terpisah Tuhan. Karena dosa. Lalu ayat ke-11. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ya. Siapa yang memberitahukan bahwa engkau telanjang? Disinilah kita bisa melihat bahwa yang ini bukan lagi di luar daripada si ular yang telah menipu. Tetapi disinilah Tuhan menunjukkan siapa yang telah memisahkan kamu dan aku. Ya, siapa yang telah memisahkan, membuat kamu menjadi takut untuk bertemu aku? Siapa? Dan kini kita bisa melihat Tuhan sedang berbicara. Karena sebelum kejatuhan, malaikat-malaikat, buku kerinduan para nabi dan bapa berbicara bagaimana malaikat-malaikat itu telah menyatakan tentang pertentangan apa yang terjadi di surga. Tentang apa yang Lucifer lakukan. Dan segala sesuatu yang dapat terjadi. Dan di sini Tuhan ingin bertanya, siapa yang telah, dengan kata lain, ya, yang telah memberitahukan kepadamu, siapa yang telah membuat kamu takut? Tuhan sedang menunjuk kepada pertentangan besar yang terjadi antara yang jahat dan yang baik, yang benar dan yang salah, antara Allah dan Lucifer. Dan sekarang pada saat Tuhan bertanya, siapa yang memberitahukan kepadamu? Dengan kata lain Tuhan berkata, siapa yang telah kamu dengar selama ini? Aku telah menyatakan jangan makan, tapi kamu lebih mendengar. Dan dialah yang menyatakan tentang keadaanmu yang sesungguhnya. Tuhan sedang menunjuk kepada pertentangan yang besar tersebut. Dan pertanyaan berikutnya, Tuhan bertanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang telah kularang engkau makan itu? Ini penting sekali. Tuhan sudah tahu, ya. Tapi bukan soalnya sekarang bukan soal Tuhan tidak tahu atau Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu atau tidak tahu, tapi pada saat Tuhan bertanya, apakah engkau? Tuhan ingin manusia itu sadar keadaannya, sadar tentang kesalahannya. Kenapa? Karena seringkali kita berbuat dosa. Saya berbuat dosa. Kita tidak melihat dosa saya. Saya yang salah, tapi saya ingin melihat, dosa istri saya ini apa yang dia buat nih ya. Saya ingin berfokus kepada dosa dia. Tapi Tuhan ingin lihat kalau untuk supaya terjadi keselamatan tersebut, sadarkah kita dengan kesalahan kita? Seringkali kita ingin membela diri kita dengan hanya melihat dosa-dosa orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah engkau? Bukan apakah Hawa? Yang Tuhan tanya kepada Adam ini bukan apakah Hawa makan buah pohon yang kularang Hawa makan? Bukan. Apakah engkau? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tapi inilah manusia ya. Yang ditanya kita yang salah, tapi manusia itu menjawab apa? Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang apa? Dia yang memberi dari buah pohon itu padaku, maka aku makan. Jadi sejak semula kita sudah pada dasarnya kita tidak mau mengakui kesalahan dan dosa kita. Kita mau mengelak, kita mau mempersalahkan orang lain. Ya. Kita mau mempersalahkan orang lain. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat itu? Kembali. Ya, kita ditanya kepada masing-masing kita, bukan hanya kepada pria dan wanita. Artinya, dua pertanyaan ini diberitahukan. Ya, diberitahukan supaya masing-masing kita bukan hanya melihat apa yang orang lain perbuat, tetapi kita juga melihat pertama-tama apa yang kita perbuat. Bukan karena Allah tidak tahu, tapi supaya kita sadar. Penghakiman Allah yang adil, dia memberikan investigation, dia memberikan penyelidikan yang menyeluruh. Yang dari dalam hati, pertanyaan itu mungkin kita pikir seakan-akan di luar, tapi pertanyaan yang Tuhan ingin tanyakan kepada kita sesuatu yang kita harus jawab dari dalam hati, ya. Dari dalam hati. Roma 2 ayat 4 sampai 6 kita sudah baca ayat 5 tadi ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau hukum-hukum kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Tapi oleh karena, ayat 5 katakan, oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, hatimu yang tidak mengakui dosamu, hatimu yang hanya melihat dosa orang lain, maka engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, bukan diri Hawa atau diri orang lain, bukan diri istri atau suami, tapi engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Allah tahu siapa yang salah. Allah tahu Adam juga makan seperti Hawa juga makan. Allah tahu
segala sesuatunya. Tapi dia apa ya? Dia akan menyatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita pikir, waduh perbuatan, puji Tuhan ya pendeta Rantung, perbuatan saya bagus loh, saya nggak bersinah, saya nggak mencuri, saya nggak korupsi dan segala macam. Tapi apakah apa yang keluar dari dalam hati hanya masalah persinahan, masalah korupsi? Coba kita lihat apa yang keluar dari dalam hati yang mungkin perbuatan yang apa ya, yang akan mendatangkan murka, hukuman Allah yang adil itu apa contohnya? Ya, apa contohnya? Nah, mari kita lihat contohnya. Matius 12 ayat 33 sampai 36. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu apa? Dikenal. Jadi dari dasarnya, dari dasar pohon itu yang akan mengeluarkan buah yang keluar. Kemudian kita dapat melihat. Tapi intinya itu dari dasar, dalamnya dari pohon itu ya. Ayat 34. Ya, poin, ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat? Di mulut kita bisa keluar buah-buah yang sepertinya baik, tapi dari dalam hati sesungguhnya tidak baik. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi yang dihukum oleh Tuhan, yang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman bukan hanya karena kita bukan berarti bersinah itu tidak akan dihukum, tidak ya. Tapi bukan hanya bersinah, bukan hanya korupsi, tapi juga termasuk apa? Yang kita ucapkan, yang kita katakan kepada orang lain. Ayat 36. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saya ngeri baca ayat ini ya. Adakah kata-kata yang saya ucapkan kepada istri saya, kata-kata yang menguatkan atau kata-kata yang sia-sia? Adakah kata-kata yang ini artinya kita semua sebagai orang tua bergumul ya. Saya kalau mengingat waktu saya masih lebih muda mungkin lebih panas, lalu kalau dalam keadaan marah saya bicara dengan anak-anak saya, apakah ya mungkin kata-kata saya itu bukan kata-kata yang apa ya, yang benar. Kata-kata setiap kata sia-sia yang saya ucapkan. Saya membaca ayat sini saya katakan Tuhan ampunilah saya. Karena mungkin saya mengucapkan kata sia-sia yang harus saya pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Hati-hati dengan kata-kata. Karena itu kata-kata itu keluar dari dalam apa? Hati kita. Benarkan hati kita dengan Tuhan. Benarkan pertama-tama hati kita dengan Tuhan. Benarkan kemarahan-kemarahan dari hati kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup ini, saya biasa ngomong kasar Tuhan. Benarkanlah saya. Perbaharui hati saya. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bukanlah kata-kata yang harus kita pertanggungjawabkan pada hari apa? Penghakiman. Allah tahu, Allah tahu. Ya, Allah tahu, bukan hanya tentang perkataan kita. Allah tahu penderitaan kita. Allah tahu penderitaan saudara dan saya. Seringkali kita bertanya, tuh pendeta, aduh kita kok orang yang percaya Tuhan tapi kita menderita dalam dunia ini. Ya, kita seakan-akan orang-orang yang nggak benar itu mereka yang hidupnya lebih enak dari kita. Kita yang percaya Tuhan dan lain sebagainya, kok kita yang dianiaya. Kok ada misionaris yang dibunuh. Kok ada ini yang mati dan lain sebagainya. Wahyu 6 ayat 9-7 sudah berkata. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat ini gambarannya ya, ini bukan satu hal yang literal ada orang-orang yang mati dibunuh lalu masih bisa berbicara. Tidak, ini adalah gambaran tentang penderitaan umat-umat Tuhan ya. Mereka berada di mana? Aku melihat di bawah mezbah, di bawah tahta-tahta. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus Tuhan? Berapa lama lagi? Engkau penguasa yang kudus dan benar, tapi engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Seringkali kita umat-umat Tuhan yang menderita. Kita seringkali berseru, berkeluh kesah seperti gambaran dari mereka yang menderita oleh sebab firman Allah dan kesaksian yang mereka bawakan. Tapi apa yang dikatakan di dalam
Wahyu 20 kita sudah berbicara tentang masa 1000 tahun ya. Coba kita lihat hal yang menarik di sini ya. Di Kejadian waktu mereka masih dalam dunia. Wahyu 6 mengatakan mereka berada di bawah mezbah. Tetapi di Wahyu 20 katakan, lalu aku melihat takhta atau mezbah. Dan orang-orang yang bukan ada di bawah mezbah atau di bawah mezbah, tapi sekarang di mana mereka? Aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Di dalam dunia kita berada mungkin di bawah mezbah, kita dihakimi oleh orang-orang dunia. Tapi pada satu saat kita berada di atas mezbah. Kita yang menghakimi ya. Dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Wahyu 6 mereka berteriak, kenapa kamu tidak menghakimi orang yang bersalah? Tetapi sekarang Wahyu 20 menyatakan pada orang-orang yang benar ini, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Wahyu 6 mereka sudah dibunuh ya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Hal yang sama kita lihat ya. Hal yang sama. Mereka yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangannya mereka. Dan kita akan pelajaran kita berikut-berikutnya. Khotbah mulai dari Sabat depan ini. Kita akan melihat nubuatan-nubuatan ini ya. Jadi mereka dikatakan ya. Mereka yang tadinya dipenggal kepalanya oleh kesaksian tentang Yesus karena firman Allah, ya karena tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Sekarang apa yang terjadi? Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ada waktunya penderitaan kita berakhir. Karena penghakiman Allah itu adalah satu hal yang pasti. Bagi umat-umat Tuhan itulah di satu saat yang harus kita nanti-nantikan, yang harus kita tunggu. Kenapa? Karena kita ingin untuk mendapatkan apa? Pengadilan yang seadil-adilnya. Dan Tuhan akan memberikan pengadilan yang seadil-adilnya. Dan pada saat itu terjadi, maka umat-umat Tuhan seperti Wahyu 19 ayat 1 sampai 3 berkata apa? Pada hari itu, pada waktu itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, haleluya. Saya percaya, saya bermohon, saya berdoa, kiranya dengan kuasa surga, kita semua akan berseru, menyerukan hal ini, haleluya, haleluya. Oleh sebab benar dan adil segala penghakiman Tuhan yang membawakan keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan kepada Allah kita. I'm looking forward, saya sedang menantikan hari tersebut. Marilah kita menerima Yesus Kristus untuk merubah hati kita. Kita tinggalkan kesalahan-kesalahan kita di waktu yang lalu. Berbalik kepada Tuhan. Dan dengan hati yang berserah kepada Tuhan, kita mohon Tuhan untuk memperbarui hati kita. Bukan hanya tindakan-tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita, dan segala sesuatu itu Tuhan akan perbaharui. Agar supaya pada harinya, hari penghakimannya, kita akan berkata, haleluya, haleluya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, ada mungkin pertanyaan ataupun tambahan-tambahan yang dapat Anda berikan. Ada banyak di sini, ada banyak saudara-saudari kita yang dapat membantu saya. Ada pendeta Rantung Senior, ada pendeta Om Ren Saulia di sini, pendeta Om Ren, ada saudara Didi. Jadi silakan, jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, silakan saudara Didi. Saya ada pertanyaan sama sedikit statement ya. Tadi pendeta Stephen bilang pada waktu Tuhan Yesus di Taman Eden, tanya sama Adam, siapa yang kasih tahu kamu itu telanjang? Terus pendeta bilang, Tuhan mau supaya Adam itu sadar, dia bisa melihat bahwa dia akan mengakui dosanya. Sekarang,
ini menurut saya ya. Seringkali kita mengaku dosa bukan karena kita sadar kita berbuat dosa. Kita mengaku dosa karena kita ketangkep berbuat dosa. That's the two different thing. Kalau kita sadar kita sudah berbuat dosa dan kita sadar Tuhan ampuni saya. Tapi seringkali kita mengaku dosa karena kita ketangkep berbuat dosa. Kalau kita nggak ketangkep berbuat dosa ya terus saja kita terus-terusan berbuat dosa. Ya. Lalu yang kedua yang saya lihat pada waktu tadi di pendeta bahas katanya sangatlah tidak tepat jika kita berargumen bahwa Allah itu akan menghentikan kutuk dosa dalam cara yang pasif dengan membiarkan cause and effect to take its natural course. Sekarang pertanyaannya saya, kalau demikian, kenapa Tuhan tuh tidak bertindak pada waktu dia melihat tingkah laku daripada Lucifer pada waktu dia di Taman Eden di surga. Saya merasa bahwa Lucifer sendiri aja tuh dia sebenarnya nggak tahu kenapa dia berbuat demikian. Saya dengar pelajaran pendeta kasih tahu tentang udah dikasih kedudukan yang paling tinggi, orang yang paling cantik, katanya makhluk paling cantik, tapi tetap tidak puas. Nah sekarang kalau demikian kenapa Tuhan tuh bilang, oke, kalau saya sebagai orang tua, lihat anak saya mau bikin perbuatan yang fatal, saya akan langsung bilang, don't do it. Ini bahaya kalau kamu bikin. Gimana itu, pendeta? Oke, komen yang pertama ya. Jadi seringkali kalau kita mengakui dosa karena kita ketangkap ya, istilahnya, maka kita belum berhasil menjawab pertanyaan yang pertama. Di manakah engkau? Ya, karena pada saat kita belum mengakui dosa kita secara jujur, maka kita masih terpisah daripada hadirat Tuhan. Jadi itulah yang seringkali ya. Jadi tergantung di sini kembali kepada hati. Dan hati itu juga menentukan keberadaan dekatnya kita dengan Tuhan itu dari dalam apa ya? Pertama-tama dari hati yang berserah, hati yang dekat dengan Tuhan. Jadi pada saat kita hanya mengakui dosa karena kita ketangkep basah, orang bilang ya, maka kita belum memiliki dapat menjawab pertanyaan yang pertama, di manakah engkau dalam hubunganmu dengan Tuhan? Itu yang pertama. Yang poin kedua, kalau kita sering mendengarkan istilah drama of the ages, ya, drama of the ages, maka pertanyaan saudara Didi adalah the question of the ages. Ya, kenapa Tuhan tidak hentikan? Kenapa Tuhan tidak memberikan Artinya segala pertanyaan ini adalah satu hal yang valid ya, sampai sekarang pun saya kadang-kadang dan istri saya dengan melihat hal-hal yang terjadi, kenapa berapa lama lagi ya kita harus berada dalam artinya kapan penghakiman Allah yang terakhir itu betul-betul berhenti gitu. Kalau enggak, kapan kita melihat kebejatan manusia saat ini, melihat anak-anak kita yang pengaruh dengan keduniawian yang begitu hebat, dengan gadget dan lain sebagainya, kita pikir, kalau Tuhan nggak segera datang, kapan ini mau berakhir? Dengan kata itu seringkali yang masuk dalam pemikiran kita. Tapi itulah pertanyaannya. Jadi pertanyaan kenapa Tuhan tidak selesaikan? Kenapa tidak selesaikan dari permulaannya saja? Nah, kita sering kali itu satu pertanyaan yang terus terang boleh saya katakan the question of the ages, yang menjawabnya pun mungkin saya tidak akan bisa memberikan jawaban yang sempurna. Tetapi yang saya tahu adalah bahwa waktu Tuhan itu indah. Artinya segala rancangan Tuhan itu akan indah pada waktunya. Ya, Tuhan memiliki waktu. Nah, kenapa sampai tidak di semula? Karena mungkin sebelum Yesus Kristus mati di kayu salib, maka belum terbukti bahwa setan itulah yang the bad guy-nya. Ya, yang penjahatnya itu belum terbukti ya. Orang masih bertanya-tanya, orang mungkin masih bisa lihat Tuhan yang bikin ini, tapi sebelum kematian Yesus di kayu salib, maka boleh dikatakan belum terbukti tentang tuduhan kekejaman Allah yang tidak kasih, Allah yang diktator dan lain sebagainya. Itu belum terbukti dan hanya baru terbukti setelah kematian daripada kematian daripada Yesus di kayu salib. Dan saya juga berpikir, kalau kita berbicara tentang, kalau gitu bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya.
seberapa banyak lagi kita yang mati, artinya harus mati. Tetapi poinnya adalah justru kita lihat dari kematian Yesus itulah, dari kematian Yesus itulah telah menjadi satu saksi dan bukti yang sempurna tentang kejahatan setan. Jadi mungkin saya tidak tahu apakah jawaban ini bisa diterima. Mungkin dengan kematian daripada para martir hingga saat ini sekalipun, itu dapat menjadikan satu bukti tentang kebejatan setan yang mana menyatakan bahwa penghakiman yang Tuhan akan berikan kepada iblis dan antek-anteknya adalah penghakiman yang adil dan benar. Bukan hanya pertama oleh sebab kematian Kristus, tetapi juga oleh sebab kematian orang-orang pengikut-pengikut Kristus. Pengikut-pengikut Kristus yang bahkan rela untuk mati untuk kebenaran. Di dalam kebenaran, dengan kata lain, di dalam kebenaran. Dan pada saat kita melihat bahwa kematian kita dalam dunia ini, itu hanyalah kematian pertama. Kita tidak takut. Ya, Om Rain pernah bilang, gimana tuh Om Rain ya? Kita jangan takut dengan kematian yang pertama. Yang kita takuti adalah hanyalah kematian yang kedua yang harus kita takuti. Ya, itulah jadi poinnya. Tidak dapat saya menjawab kenapa sampai Tuhan. Mungkin karena segala rancangan Tuhan itu akan terlaksana dan indah pada waktunya. Itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Saudara Didi. Om Rain atau Papi Mami mungkin ada yang mau ditambahkan, atau Saudara Teron jika ada. Ketua Rituan, Ketua Lalaki, Ketua Tilaar jika ada silakan. Ada mau tambahan kira-kira? Sudah di-unmute, Papi punya ini. Iya, jelas. Ya, silakan. Kalau ada tambahan. Oh, jika tidak ada, Om Rain mungkin? Dengan adanya juga penjelasan dan pertanyaan dari Saudara Didi, semakin jelas lagi. Apa boleh saya tambahkan sedikit Pendeta? Oh, silakan Pendeta Bunhok. Pendeta Bunhok silakan. Oke. Saya Ya, silakan Pendeta Bunhok, silakan. Oke, terima kasih Pendeta. Kalau mendengar pertanyaan ini, kita harus tahu bahwa Yesus itu Maha Pengasih Penyayang. Karakternya itu adalah kasih. Tapi pada saat itu ini menjawab pertanyaan yang dibuat oleh Cherish iPad. Saudara Didi, ya. Ya, kalau sekiranya pada saat itu Yesus langsung membunuh Lucifer pada saat itu ketika dia berontak karena kesombongannya dan yang lain-lainnya, mempunyai yang maha tinggi, maka malaikat-malaikat Tuhan akan menyembah Tuhan bukan dengan kasih, tapi dengan ketakutan. Kalau seandainya Tuhan kan sudah tahu bahwa Lucifer itu akan memberontak. Tuhan itu maha tahu. Oleh sebab itu, sebagaimana pendeta katakan tadi, diberikan kesempatan sampai di kayu salib dia untuk bertobat. Dan di kayu salib juga pendeta sudah katakan tadi menyatakan bahwa Tuhan itu love, kasih, Tuhan itu kasih. Tapi ketika dia di surga dia berontak, kalau Tuhan binasakan Lucifer, semua penghuni surga akan menyembah Tuhan bukan karena dengan kasih, tapi dengan ketakutan. Terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta Bunhok, terima kasih. Baik, ada lagi tambahan dari live stream, Dek? Mungkin ada yang dari live stream. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Dari live stream tidak ada tambahan, Pendeta. Oke, dari ketua-ketua Jemaat, ada Ketua Rituan, Ketua Tilar, tidak ada. Baik, jika tidak ada, kita akan tentunya masuk ke bagian yang kedua tentang permohonan-permohonan doa yang kita akan doakan bersama. Jika ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Tante Shana, Ibu Shana, silakan. Terima kasih, Pak Pendeta. Ini ada permintaan doa untuk
yang mau mengantar Victor adalah anaknya dari Ibu Meiti Sanger. Dia minta tolong doakan supaya selain perjalanannya baik, tapi dia harus kembali lagi. Oh, Iya, dia harus yang mengantar ini anaknya Ibu Meiti, namanya dia harus kembali karena dia kerja di sana. Jadi tolong doakan supaya semua berjalan dengan baik. Apalagi dia harus karantina dulu kalau masuk di Bangkok. Jadi tolong doakan supaya semua urusannya bisa berjalan dengan lancar. jadi yang dibawa tentu saja Victor kan dibawa ya Iya, dia bawa Victor ke ke Indonesia. Jakarta, tapi Sekarang di Indonesia ya ini anaknya Ibu Meiti yang akan kembali ke Bangkok ya. harus kembali. Jadi Namanya siapa ya? Odi. Odi. Oh, oke. Odi Nelwan. Jadi Nelwan. ya mau mendoakan supaya semua berjalan dengan lancar sampai dia kembali ke Bangkok. Oke, ya. Ya. Oke. Supaya urusan-urusannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih banyak. Baik, ada lagi saudara lainnya yang di Zoom yang saya bisa lihat saat ini? Ya, silakan Ketua Ridwan. Ya, silakan. Ya, tetap doakan teman kita Daniel Sitanggang. Ya. Selain untuk kesembuhannya, juga tolong doakan agar dia kuat supaya dia tidak menyerah, karena dia ini dari dulu orangnya mandiri sekali, tapi begitu terkena penyakit ini sekarang stroke, jadi sepertinya sih dia, memang saya tahu dia dari dulu dia nggak suka sekali merepotkan orang, sangat mandiri kemana-mana sendiri. Jadi dengan kondisi ini ya supaya kita doakan supaya dia kuat, supaya dia mau bertahan, supaya kuat mau bertahan lah. Iya. Terima kasih. Tetap dapat semangat ya. Ya, terima kasih. Semangat. Baik, ada lagi yang lainnya? Oke, silakan Ibu Lucy di-unmute dulu ya. Ya, mohon bantu doa untuk Tante Gereja Kartagi, pendeta yang sakit. Ibu pendeta ini, Ibu pendeta? Ya, suaminya pendeta Kartagi. Istrinya. Istrinya. Oke. Gereja Kartagi. Oke, ya, terima kasih Bu Lucy. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, yang melalui live stream, Dek, silakan, Dek. Selain yang Dedek sudah kirim di chat, ada lagi yang lainnya, Dek? Oh, ada silent request dari Ibu Rumambi. Oh, Tante Nona lagi ya? Iya. Ya. Dan dari keluarga Lalaki Seniors juga dari Ibu Lili Pinontoan. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Dalam request juga, Pastor. Oh iya. Oke. Pendeta Bunhok. Ya, saya akan bawakan. Kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada malam yang indah, waktu Amerika kami dapat kembali berbakti, memuji dan membesarkan nama-Mu atas kekuatan surga yang telah menjadi bagian kami. Memberikan satu kekuatan bahwa penderitaan mungkin yang kami hadapi di dalam dunia ini oleh sebab firman-Mu, oleh sebab kesaksian tentang Yesus yang mungkin kami alami. Itu akan berakhir, itu akan mendapatkan satu saat di mana Tuhan akan menghakimi dengan adil. Berikanlah juga kekuatan kepada kami Tuhan, bukan hanya untuk terus bertahan, tetapi juga untuk dapat memperbaiki keadaan diri kami masing-masing. Biarlah kami dapat melihat buah-buah dosa yang kami makan sendiri, yang telah kami buat, sehingga kami dapat melihat di mana keberadaan kami, di mana keberadaan Engkau dan kami sedang dalam keadaan pada saat ini.
Terima kasih Tuhan karena pelajaran-pelajaran indah yang dapat kami lihat dari firman-Mu. Firman-Mu itu begitu kaya dengan hal-hal yang dapat membawa kami untuk selalu lebih dekat, lebih baik, untuk dapat menjadi umat-umat Tuhan yang lebih baik oleh sebab hati yang dapat Engkau perbaharui dari waktu ke waktu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami tidak dapat merubah perbuatan-perbuatan kami di masa lalu yang telah kami buat. Kami tidak dapat merubah segala catatan-catatan buruk yang sudah tertulis. Tetapi Tuhan, pada saat kami menerima Engkau, memohonkan Engkau untuk menghapuskan, maka seperti firman-Mu katakan, walaupun dosa kami merah seperti kermisi Tuhan, akan putih salju, putih seperti salju Tuhan. Seperti begitu banyak salju yang kami lihat di New Jersey pada saat ini. Begitu putih, begitu murni. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau dapat memperbaiki kehidupan kami. Perbaharuilah kami Tuhan, perbaharuilah kami dan kuatkanlah kami. Agar kami tetap kuat, agar kami tidak mendengarkan bisikan setan yang selalu mengingatkan kami atas segala dosa-dosa kesalahan kami di waktu lalu. Dan membawa kami untuk selalu melihat bahwa kami sekarang memiliki satu kehidupan yang putih bagaikan salju. Dan siap untuk diisi dengan segala hal yang hanya akan menuntun kehidupan kami masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan. Kami datang untuk bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada orang-orang tua kami yang saat ini hamba sedang lihat berbakti bersama-sama dengan kami. Atas kehidupan yang Tuhan masih tetap berikan kepada papi dan mami di South Carolina. Atas kehidupan dan penyertaan surga yang masih menyertai mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka. Hal yang sama juga kami melihat Tuhan yang tetap menyertai Om Pendeta Ren Kesaulia dalam kehidupannya dengan Tante Evelyn, pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih berikan, penyertaan surga yang masih menjadi bagian Bapak Siregar yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami melalui Zoom, dan juga umat-umat Tuhan lainnya yang telah berbakti bersama-sama yang tidak sempat hamba lihat melalui Zoom, yang telah berbakti melalui live stream juga pada saat ini. Kami juga ingin membawa secara khusus Tante Nona, Ibu Nona Rumambi Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulannya, kami berdoa ke Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada Tante Nona di masa tuanya sekalipun. Pengharapan surga yang dapat selalu memberikan kekuatan kepada Tante Nona Rumambi Tuhan. Kiranya itu akan selalu menjadi bahagiannya. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan dengan permohonan-permohonan doa pribadi mereka. Saudara Teron, Mama Nua dengan permohonan-permohonan silent request-nya. Kiranya Tuhan mendengarkan. Tuhan akan membantu beliau dalam pelayanan, tugas-tugas pekerjaannya di Colorado. Hamba-Mu juga ingin membawakan Pendeta Bunhok Pasulatan Tuhan dalam segala pelayanan, permohonan-permohonan pribadi, silent request yang dia bawakan Tuhan. Kami juga terus membawakan sudah umat-umat Tuhan yang selalu mendoakan keluarga mereka. Silent request yang berhubungan dengan keluarga mereka. Om Yan dan Tante Sin. Om keluarga Lalaki senior Tuhan. Yang selalu ingin kami doakan. Bukan hanya kekuatan bagi mereka, bagi Om Yan dan Tante Sin, tapi juga kekuatan bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu Tuhan dengan permohonan-permohonan doanya. Kiranya Tuhan dengarkan. Juga dia selalu mendoakan bagi keluarganya, adik iparnya, Ibu Yeni Ransun Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan. Kemurahan Tuhan akan berlangsung kepadanya. Penyertaan surga juga akan menjadi bagian Ibu Yeni Poluan yang selalu juga ingin agar kekuatan surga itu dapat menjadi bagiannya. Kami juga berdoa, kami tidak tahu keadaan terakhir daripada Ibu Nita Pando Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjaga dia. Kasih setiamu akan selalu menyertai Ibu Nita. Dalam keadaan dia apapun saat ini tidak dapat sempat kami ketahui. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu memberikan damai, kekuatan kepadanya. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Sylvia Abutan yang mendoakan keluarga mereka, adiknya, Andi Teni Abutan Tuhan. Kami berdoa kiranya dengan penyertaan surga dapat menjadi bahagiannya. Anak-anak juga daripada Ibu Sylvia dan keluarganya. Chris dan istri dan keluarganya dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami berdoa agar anak-anak daripada
Ibu Sylvia ini Tuhan dapat selalu memperoleh kekuatan demi kekuatan yang dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin doakan permohonan doa Ibu Lucy bukan hanya bagi Pendeta Sarmun Kartagi, tapi bagi Ibu Pendeta Frice Kartagi, Tuhan jamahlah dia. Berikanlah kesembuhan sehingga keluarga pengerja Tuhan ini, pendeta ini Tuhan, Pendeta Sarmun dan Ibu Frice akan memiliki kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan misi pelayanan-pelayanan yang dapat mereka lakukan di jemaat Tuhan di Azusa dan juga apa saja yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi Ibu Erna kawan yang selalu membawakan keluarganya dalam tangan kasih Tuhan, khususnya anak dari adiknya itu saudari Gladys kawan dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya zaman surga akan menjadi bagian bukan hanya Gladys tapi juga ayahnya, Saudara Joni dan juga Saudara Ferry dan semua keluarga ini Tuhan akan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi permohonan doa Ibu Shana Laloan, bagi Odi Nelwan yang sudah membawa Saudara Victor Walean kembali dari Bangkok, Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai Saudara Odi Nelwan dalam perjalanannya sehingga dia akan kembali ke Bangkok dan tiba dengan selamat. Kami juga terus membawakan dalam doa Saudara Daniel Sitanggang. Kiranya dia yang waktu lalu kami selalu doakan Tuhan sudah memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia keluar dari ICU. Tapi pada saat ini dengan stroke tersebut Tuhan, mungkin dia memiliki satu pengharapan yang mungkin dia tidak sedang miliki pada saat ini. Tapi Tuhan kiranya pengharapan tersebut melebihi dari pengharapan dia untuk kembali sembuh, untuk dapat kembali berjalan. Lebih daripada pengharapan untuk sembuh tersebut adalah pengharapan akan kehadiran Kristus yang akan selalu hadir dalam hati dan kehidupannya. Dan pengharapan itu akan memberikan kekuatan jasmani kepada Daniel Sitanggang. Kami berdoa Tuhan, kiranya dia tidak lemah. Dia tetap memiliki kekuatan surga. Sehingga dengan pengharapan tersebut, kekuatan jasmaninya akan dikuatkan oleh sebab kekuatan kerohanian yang dapat dia miliki. Kami terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya. Kami terus berdoa bagi Pendeta Bun Hok Pasulatan juga dalam permohonan doanya. Tuhan sertai dia dalam segala kehidupannya. Permohonan-permohonan silent prayer yang beliau miliki, Tuhan akan selalu menyertai dia. Sehingga dia akan selalu melayani Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan. Kami juga terus berdoa bagi Pendeta HSP Silitonga Tuhan. Kami terus berdoa bagi Saudara Yori Kumendong. Kami terus berdoa bagi Saudari Christine Rotinsulu yang kami dengar keadaan sudah semakin lebih baik pada saat ini. Yang sudah keluar dari rumah sakit, Tuhan sertai dia. Kami terus juga berdoa bagi Tante Yeni Tuhan. Kami terus berdoa bagi Saudara Alden Sihotang. Dan juga saudara-saudari kami lain yang mungkin tidak sempat hamba sebutkan. Dan secara khusus juga pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin membawa Tante Lili Pinontoan. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu kerinduan hatinya, apa yang dia ingin lihat terjadi. Telah terjadi begitu banyak yang Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupannya, kesembuhannya dari COVID-19. Dan dia ingin juga melihat hal-hal yang lebih baik dapat terjadi, bukan saja untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya, untuk Glenn dan keluarganya, untuk Rudy dan keluarganya, dan cucu-cucunya. Kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai Tante Lili dan kekuatan surga akan selalu menjadi bagiannya. Pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa bagi keluarga besar Sumanti yang bersuka cita oleh sebab, dan juga keluarga besar Kesaulia Sumanti bersuka cita oleh sebab Zoe yang berulang tahun pada saat ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada anak Tuhan ini yang telah masuk usia 6 tahun, penyertaan surga akan selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga berdoa penyertaan surga akan juga menyertai bagi saudara-saudari kami dalam urusan keimigrasian mereka. Hamba-Mu ingin membawa secara khusus Saudara Belva Wanta yang sedang menunggu working permit-nya pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menjawab. Waktu lalu kami mendoakan Saudara Regan sehingga working permit telah dia miliki. Kami juga berdoa kiranya hal yang sama, sukacita yang sama dapat menjadi bahagian Saudara Belva Wanta sehingga working permit itu dapat menjadi bahagiannya. Dan pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa khususnya bagi 2 anak muda di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Jennifer Lalaki Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam masa mudanya, rancangan-rancangan surga kiranya dapat menjadi bagian Jen. Dalam segala sesuatu yang Jennifer lakukan, Tuhan akan selalu menyertai dia. Sehingga sukacita bukan hanya dapat menyertai kehidupan Jen, tapi menyertai kehidupan keluarga besar Lalaki Soputan. Kami juga berdoa bagi Jonathan Asa di masa mudanya Tuhan.
Dekatkanlah dia dengan hati-Mu Tuhan. Biarlah hati Jonathan itu selalu dipenuhi dengan kasih surga. Sehingga kerinduan untuk dekat dengan Tuhan menjadi bahagian Jonathan di masa mudanya. Bukan hanya Tuhan menyanggupkan dia untuk memiliki satu kehidupan yang sukses dalam segi pendidikan, pekerjaan, apapun yang Jonathan lakukan, tetapi juga sukses dalam bidang kerohanian. Dia akan selalu dekat juga dengan Tuhan. Berkatilah juga orang tuanya. Berkatilah saudara Denny dan Nita dan keluarga besar Asa Sumaro Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan doa kami ingin bermohon Tuhan, kiranya Tuhan dengarkan. Kami bermohon jika ada yang tidak sempat mungkin hamba sebutkan pada saat ini, kita dapat mengingat keluarga kita masing-masing. Yang dapat kita selalu doakan, agar kekuatan surga bukan hanya menjadi bagian kita, tapi juga menjadi bagian mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa-doa Tuhan yang kami bawa. Kami mohonkan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali esok malam dalam acara ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yang ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.